Ya, sebetulnya bukan cuma Kemenkes ya, jadi WHO dan semua lembaga-lembaga kesehatan di seluruh dunia, itu juga udah memberikan suatu peringatan, barangkali bahasa melarang itu harus diperbaiki. Jadi demikian, susu formula itu diberikan atas indikasi, itu pertama. Jadi nggak bisa semua bayi dalam keadaan darurat itu diberikan susu formula, karena kita memperhitungkan beberapa masalah. Pertama, susu formula itu tidak bisa disebut sebagai pengganti ASI begitu saja. Karena ada risiko kalau bayi-bayinya alergi, bayinya intoleran laktosa, ini akan membuat menjadi kondisi fatal. Kedua, dalam pembuatan susu formula itu dibutuhkan sarana air bersih. Dan bukan cuma sekedar dibuat dengan air bersih yang punya suhu tertentu, tetapi juga pemberian susu formula kan harus dengan dot dengan botol. Jadi dot dan botolnya pun harus dalam keadaan dibersihkan, disterilkan. Anda bisa bayangkan dalam kondisi bencana, di mana air saja sulit, maka ini mempunyai suatu malapetaka bagi anak. Yang pertama. Dan yang berikutnya lagi tentu saja kenapa harus dibagi sesuai dengan aturan, dalam hal ini diatur oleh Dinkes, boleh oleh orang-orang yang memang mempunyai kompetensi di bidangnya, karena yang kita takutkan justru satu orang anak susu formulanya diganti pun dengan merek yang berbeda, ini juga bakal timbul masalah. Jadi sekali lagi kita harus hati-hati karena boro-boro life saving yang ada malah kita mencelakakan anak-anak ini. Jadi sekali lagi dan terutama di bawah 1 tahun ya, dan di atas 1 tahun sebetulnya susu formula sudah tidak lagi dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah makan, itu yang lebih penting ya, apalagi di kondisi bencana. Itu sebabnya kenapa kita selalu mendorong, terutama dari lembaga-lembaga yang memang sudah punya specialized ya di bidang tanggap bencana. Ada 2 hal yang harus didirikan. Pertama tentu dapur umum, kedua adalah dapur PMBA. Ya, jadi pemberian makan bayi dan anak. Dan tentu saja harus ada suatu tenda khusus yang disebut dengan tenda ramah anak. Itu di mana-mana sudah mulai digiatkan, karena di dalam tenda ramah anak ini artinya tidak ada cowok berseliweran ya, tetapi di situ tempat di mana seorang ibu bisa dengan tenang, bisa dengan nyaman menyusui anaknya. Nah, dalam keadaan stres tentu saja stres ya, semua orang juga stres, tapi bukan berarti lalu kemudian asupan bagi ibu akan terbengkalai. Jadi justru yang perlu diberi makan dengan baik adalah ibunya, diberi minum yang cukup sehingga ASI-nya pun akan terproduksi dengan baik. Nah, itu sebabnya kenapa itu merupakan tanggung jawab dari pemerintah setempat ya, pemerintah setempat. Jadi jangan cuma sekedar membuat dapur umum, tapi juga harus membuat dapur PMBA. Ya, nah kami para relawan yang sudah terbiasa ketika kami tsunami di Aceh 2004, lalu kemudian gempa besar yang ada di Lombok, di mana semua orang kacau tanpa peringatan, gempa tiba-tiba datang di Palu, lalu kemudian banjir besar yang juga di Pandeglang beberapa tahun yang lalu, kita sudah terbiasa untuk memberikan suatu anjuran dan kita juga ikut membantu sebagai relawan mendirikan dapur PMBA. Di mana di dalam dapur PMBA ini tentu akan dibuat makanan pendamping ASI, MPASI, dan makanan anak-anak yang sesuai dengan usia anak-anak yang ada di sana dalam pengungsian. Ya, tentu krisis, karena biar bagaimanapun juga anak perlu makan. Itu sebabnya kenapa anak-anak akhirnya makan makanan berat seperti biskuit. Jadi bagi anak-anak yang masih sudah mempunyai kemampuan untuk mengunyah biskuit, itu tentu biskuit itu bisa menjadi makanan darurat tentu saja ya. Jadi kita tidak boleh terlalu saklek, istilah anak-anak sekarang itu tidak boleh terlalu saklek. Biskuit itu masih bisa dikonsumsi. Begitu pula kita sekarang sudah punya teknologi pangan yang disebut dengan teknologi retort, di mana para relawan sekarang udah menyuplai makanan-makanan yang sudah jadi, sudah siap. Seperti misalnya ada nasi uduk dengan telur, ada kemarin juga yang saya lihat ada yang kirim rendang, ada yang kirim kari. Dengan metode retort, ini makanan-makanan ini dikemas sampai tahan bisa sampai 1 sampai 2 tahun. Dan tentu saja kalau misalnya makanan ini tidak pedas, tidak berbumbu banyak, tentu tinggal dihaluskan dan bisa untuk anak-anak dalam bentuk MPASI. Ya, kita harus bisa melihat dampak yang jangka pendek dengan jangka panjang. Jangka pendek salah satunya adalah tentu anak-anak ini akan kurus ya. Kurus artinya karena asupan hariannya kurang. Apalagi kalau ditambah nanti munculnya berbagai macam penyakit di pengungsian.
mulai dari yang batuk pilek sampai dengan penyakit kulit, tidur terganggu, itu tentu akan semua berdampak kepada pertumbuhan anak. Tetapi yang kita takutkan adalah kalau seandainya tanggap darurat ini berkepanjangan dan anak mulai terbiasa dengan makanan-makanan instan, seperti yang Anda lihat pernah waktu itu ada seorang bayi di bawah 2 tahun akhirnya disuapin dengan mie instan setiap hari karena nggak ada makanan lain, maka ini tentu pertama akan membawa suatu dampak kebiasaan. Jadi anak mempunyai kebiasaan makan makanan produk ultraproses yang tentu saja produk ultraproses kan dirancang untuk menciptakan kecanduan. Jadi anak-anak ini sudah tidak mau lagi makan makanan rumahan, makanan harian. Itu takutkan adalah masalah pembiasaan. Dan yang kedua, tentu saja kita tahu udah produk-produk seperti itu legisinya jauh dibandingkan dengan makanan rumahan yang dibuat dari bahan segar. Nah, yang kita takutkan adalah kalau secara berbulan-bulan kondisi ini tidak tertangani dengan baik, tentu tinggi badan anak akan terpengaruh. Dari situlah risiko stunting akan muncul ketika tinggi badan tidak tumbuh sesuai dengan kurva yang optimal yang disebabkan oleh gangguan gizi kronik selama beberapa bulan. Nomor satu tentu bicara tentang gercep. Gercep itu artinya gerakan cepat ya. Karena kalau kita lihat bahwa yang di Aceh, di Sumatera Utara terutama, ini sudah lebih dari 2 minggu, mau masuk minggu ketiga. Jadi menurut saya ini adalah suatu hal yang memang tidak mudah. Saya tahu pemerintah juga bekerja. Sekali lagi pemerintah juga bekerja. Tetapi ya sayangnya memang ada masyarakat ya di komunitas-komunitas yang jauh terpencil itu belum merasakan pemerataan dari tanggap bencana ini. Itu sebabnya kenapa semua orang dalam hal ini tidak usah membela siapa yang lebih cepat, siapa yang lebih pintar, siapa yang lebih banyak. Yuk kita bekerja sama sebagai nasional, sebagai bangsa Indonesia, kita sama-sama saling bergandengan tangan, kita betul-betul ingin membuat tanggap bencana ini menjadi hal yang sifatnya solidaritas nasional. Itu aja. Ya, pertama adalah apa yang sudah menjadi standar operasional prosedur dari panduan-panduan yang sudah diproduksi oleh pemerintah pusat, itu juga diamini oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini tentu saja karena otonomi daerah dan desentralisasi daerah yang kita alami di Indonesia, itu membuat kenapa daerah-daerah juga bertanggung jawab, setiap provinsi, setiap kabupaten bertanggung jawab terhadap mitigasi bencana. Jadi mitigasi bencana itu tidak hanya sekedar menyiapkan ransel buat kabur, menyiapkan apa segala macam, tetapi juga termasuk di dalamnya adalah bagaimana tata kelola hutan, tata kelola sampah, tata kelola kehidupan berkomunitas itu perlu diatur. Sehingga dengan demikian apabila kita punya lingkungan hidup juga sehat, tidak buang sampah sembarangan, bukan cuma sekedar pelajaran SD, maka ini akan membantu sekali kalaupun terjadi air bah, hujan yang tidak kira-kira, itu tidak sampai menjadi banjir bandang. Jadi mitigasi bencana itu harus betul-betul menjadi pola perilaku dari orang-orang yang terdapat di seluruh jajaran Nusantara ini. Karena kita termasuk daerah bencana, Mbak. Jadi bukan cuma sekedar bencana banjir, tapi juga bencana gunung berapi, bencana gempa, semua bencana adanya di sepanjang jalur Nusantara. Jadi alangkah baiknya apabila pemerintah daerah juga bekerja sama untuk menyiapkan bagaimana kalau seandainya tiba-tiba terjadi bencana, maka udah set yang namanya dapur umum, yang namanya dapur PMBA, yang namanya tenda pengungsian, yang namanya tenda ramah anak, itu langsung berdiri di hari pertama. Saya jujur ngomong, saya belum menemukan literatur yang pasti tentang dampak bencana dalam pengertian khususnya di Indonesia ya. Tetapi kita tahu bahwa yang disebut stunting adalah gangguan gizi kronik sejak 1000 hari pertama kehidupan anak. Jadi contoh paling gampang misalnya ketika ibunya sedang mengandung, ibunya mengalami bencana alam. Lalu kemudian bencana alam ini berkepanjangan sehingga ketika ibunya melahirkan pun, Anda bisa bayangkan ini 1000 hari ya. Masa iya 1000 hari itu tidak bencana apakah 1000 hari selama ibu sedang mengandung sampai dengan anak 2 tahun tidak ada tanggap bencana. Jadi kalau menurut hemat saya keterlaluan banget kalau sampai 1000 hari itu masalah bencana, asupan gizi menjadi terbengkalai. Subscribe, like, dan share. OK Zone Women. Educate, empower, and elevate.